Oke, perhatian friend. Kita lanjut lagi. Kemarin udah yang episode 1 ya, sekarang episode 2. Gue udah ngelakuin sih, apa kita langsung lanjut aja? Lanjut aja lah ya. Gue yang ngelakuin yang gue belum aja. Episode 3, Rags to the Riches. Oke, kita jadi Adrian Storm di sini. Next. Oke, it's been weird working alone man. Ini aneh kerja sendirian. Ini aneh kerja sendirian ya gitu. Likewise, there was such huge volume of cases that we had to split up. Unreal. Ya ada, pokoknya dibilang ada banyak kasus, jadi kita harus membagi dua itu. Aku hanya berharap Chief tidak membuat bekerja sendiri-sendiri ini adalah hal yang normal. Jadi mereka sebenarnya pengen kerja barengan. Coffee, unless you broke that habit while I was away. Haha. Hell no, I've been drinking more coffee than ever. How's the split been going, man? Still having issue? Yeah, I don't think I'll ever fix it. Oh, jadi ceritanya si Damon Pierce ini kan sebelumnya dia kerja sendiri. Itu karena si pasangannya ini, si siapa tadi? Adrian itu nggak tahu pergi. Jadi mereka kayaknya split. Sekarang kayaknya bareng lagi. Cicet aja, cicet biasa. Si Adrian ini punya masalah susah tidur. Adrian lagi, si Damon Pierce ini katanya punya masalah susah tidur. Dia bilang dia seperti terbangun tiap malam. Terus dia nanya, Adrian gimana tidur lu? Setelah melihat segala hal yang sudah kita lihat itu, aku tahu ini sangat tidak mungkin bagimu, tapi kita harus, you have to separate your work life from your home life. Ya, lu harus misalkan antara kehidupan kerja dan kehidupan di rumah. Oh iya, gue lupa matiin. Gue matiin dulu ya sebentar, biar nggak ada notif. Oke, lanjut. Aku nggak bisa berhenti memikirkan itu. Tahu, Casey Smith, our first cold case. Ya, itu kasus pertama dia, Casey Smith. Gue nggak tahu itu yang mana. Ya sih, I failed you and now I don't sleep. Ya, dia kayaknya gagal di kasus itu. Makanya dia nggak bisa tidur. We're only human, we do what we can. It sucks but we just gotta do our best, man. What if our best isn't good enough? Dia bilang, gimana kalau apa yang sudah kita lakukan bagaimana jika hal terbaik kita, bukan hal terbaik, our best kita itu nggak cukup. Damon, kau adalah orang pintar yang aku tahu, jujur. Aku nggak tahu betul. There's nothing to go off. I was right there behind you. I was right there with you. Pokoknya gue bakal selalu ada di samping lu. She just vanished without a trace. Dia cuma menghilang dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Itu kesalahan kita berdua, men, bukan cuma lu. Menghilang tanpa jejak. My best gak cukup baik. My best apa ya maksudnya? Gitulah ya, paham gak sih? Tindakan terbaik gue nggak cukup gitu. Bukan tindakan terbaik ya, usaha gue nggak cukup, gue nggak bisa menemukan dia. Aku sepertinya melewatkan sesuatu. Jika aja kita udah ngecek seluruh rumahnya gitu, dia nggak salah sih, tapi ya tetap gue ngerasa gue ngelewatkan sesuatu. Ya, gue tahu kita daftar untuk ini, tapi kita nggak bisa menyalahkan diri kita. Di akhir ya itu akan jadi baik-baik saja. Jika tidak, itu bukan akhir dari kita. Adrian selalu positif. Besok paginya ngecek catatan schedule. Bentar, gelap nih. Gue punya meeting nama dengan Matt Ryan. Halo detektif, nama gue Matt Ryan. Terima kasih untuk bertemu dengan gue. Oke, no problem. You can call me Damon. Kau bisa manggil gue Damon. Oke. Baik Damon, aku dia terlihat cukup stres. Gue rasa sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Oke, kita dengerin. Jadi gue pacaran dengan perempuan ini nama Kelly Watson. Dan ya, gimana gue ngomong ini ya, Matt, apa lu dalam bahaya? Oh, nggak tahu, tapi aku kira Kelly membunuh seorang. Laki-laki ini berkeringat dan gemeter. Dia jujur, dia pasti aja takut. Dia membunuh seorang. Kenapa lu bisa berpikiran kayak gini? Kayak beberapa waktu lalu dia bilang dia tidak single, tapi dia bilang dia putus dengan seorang laki-laki dan lalu pacaran dengan saya. Dia juga bilang
bahwa kita harus lari kabur bersama-sama. Gue bingung, tapi gue nggak bilang apapun ke dia waktu itu karena gue sayang dia. Lalu gue I figure out she inherit million of dollars from her dad. Ya, lalu gue sadar gitu bahwa dia dapat jutaan dolar dari kematian suaminya. Jadi dia pikir perempuan ini mau bunuh suaminya. Lalu apa yang terjadi? Gue sadar bahwa dia jadi kaya dari warisan 3 hari yang lalu. Tapi sesuatu berubah dari dia. Jadi gue coba untuk bicara dengan detektif dan sekarang kita di sini. Oke, dan siapa suaminya? Colin Watson, orang bisnismen terkaya gitu. Nggak terkaya sih, rich aja, orang bisnismen kaya. Colin Watson is not just nobody. Dia tidak hanya bukan siapa-siapa. Dia baru saja meninggal dan dia memiliki perusahaan jutaan dolar. Oke, thank you untuk sekarang. Miliaran dolar. Oke, thank you untuk sekarang. Gue minta lu untuk menjauh dari dia. Untuk berapa lama? Bagaimana kalau dia menelpon gue? Tetap jaga jarak sampai gue tahu sesuatu tentang ini. Jika dia menelpon, jangan bertingkah aneh. Tapi ya buat alasan kenapa lu gak bisa bersama dia. Ini akan ngasih gue waktu untuk investigasi. Gue rasa gue bisa. Terima kasih detektif. Oke, thank you Matt gitu. Kalau ada sesuatu yang berubah atau lu ngerasa dalam bahaya, langsung hubungi gue. Aku janji. Oke, jadi kita punya misi yaitu mencari tahu apakah Kelly membunuh Colin. Kita lihat di action kita. Your partner Adrian will talk to your throughout the episode. We better get to it. You've got work to do. Oke. Gua nggak tahu nih Adrian Storm ini gunanya apa sih. Tapi kita coba lanjut dulu. Subjek di sini cuma ada Colin Watson. Kita coba actionnya di sini adalah inspect, find atau talk to. Ini adalah yang meninggal tadi ya. Find Colin Watson. Dia dikremasi di Detroit County Morgue. Oke. Sekarang inspect Colin Watson. Colin Watson 62 tahun, mati 1 bulan lalu dan sudah dikremasi. Dia mati serangan jantung di pukul 11 pagi di hari Sabtu. Oke, sekarang kita punya 3 subjek tambahan dan 5 action baru. Attacked, poison, rob, seduce, threaten, Colin's death, Colin's relative, Kelly Watson. Oke, kita cari tahu tentang Colin's death. Gue penasaran, dia mati karena apa? Colin dikremasi ini, ya nggak banyak yang bisa kita cari tahu ternyata. Kita cari tahu siapa aja relatifnya. Colin punya mantan istri nama Helen dan anak bernama Logan. Mereka masih tinggal di Detroit. Oke, kita punya Helen Watson dan Logan Watson. Sekarang kita talk to Helen Watson. Hi, you must be Helen, kata si Adrian. You two young men look like a detective. Am I mistaken? Ya, tidak. Gue detektif. Ya, nggak salah sih dia bilang. Nggak salah. Gue detektif Storm dan ini partner saya detektif Pierce. Bagaimana hari-harimu, Dr. Helen? Helen? Hari yang baik di Detroit. Apa yang bisa gue protes tentang itu? Ya, it's quite nice out. Well, kami di sini karena kematian dari suamimu. Colin, sekarang apa? Kita sedang melakukan investigasi. Dia mati berapa waktu lalu? Kenapa lu rasa yakin dia dibunuh? Ada kemungkinan Colin dibunuh. Hah? Kenapa? Bagaimana lu tahu? Kita nggak bisa menutup semua detail. Cannot disclose all of the detail at this time. Tapi kita punya beberapa pertanyaan. Oke, tentu saja. Bagaimana aku bisa membantu kalian? Kita ingin tahu apakah dia punya musuh atau suatu masalah. Ya, bisnis dia flourishing, ya. Dan he was not a family man. Dia bukan laki keluarga gitu, tipe keluarga. Masalahnya di rumah, tapi the problems were at home. Ya, masalahnya itu ada di rumah, tapi kita paham tentang masalah tersebut.
dia punya embassy besar, dan gue nggak mau I don't want to be at stay I didn't want to be stay at home mom. Kita punya anak, walaupun kita nggak persiapan untuk itu, kita memang muda dan bodoh, tapi Colin adalah laki yang hebat. Aku nggak bisa membayangkan dia punya banyak musuh, dan gue nggak bisa membayangkan dia mendapatkan banyak masalah hukum. Nggak ada bisnis kotor dan musuh. Pria yang baik. Aku rasa dia bersikap jujur. Dia khawatir tentang situasi dan genuinely want to help, dan berbaik hati mau membantu. Aku rasa dia mati karena stres. Itu nggak mudah menjadi CEO. Ya, itu pekerjaan yang intens. Oke, aku rasa itu untuk sekarang, Helen. Ini kontak kami, jangan dan hesitate to call if you think of anything more. Ya, jangan ragu-ragu untuk menelpon kalau lu kepikiran sesuatu. Take care, hati-hati. Siap, detektif. Semoga menyenangkan. Terima kasih untuk kerjamu. I can think a reason for Helen to target Colin. It wouldn't make sense. I think she's... Oke, itu idenya Adrian ya. Adrian bilang kayaknya Helen innocent. Kita coba Logan. Logan nih anaknya. Logan Watson. Ya, itu saya. Hai, siapa kalian? Gue detektif Pierce dan ini partner gue, detektif Storrs. Dia ngangguk. Kita melihat kematian bapakmu. Kita ingin mencari tahu tentang kematian bapakmu. Apa maksudmu? Ya, ada kemungkinan itu di foul play, ya pokoknya pembunuhan. Aku rasa dia mati 4 minggu lalu karena serangan jantung. Ya, dia memang mati karena serangan jantung, tapi serangan jantung itu bisa di induce purposely, jadi bisa disengaja. Gue nggak tahu itu. Jadi seorang bunuh bapak gue. Kita sedang mencari tahu itu. Kita ingin bertanya tentang hubunganmu dengan bapakmu. Dia dan ibu saya pisah berapa lama yang lalu, dan gue nggak terlalu dekat dengan bapak gue. Dia bisnismen kaya, dan dia nggak punya banyak waktu untuk kami, detektif. Gue nggak terlalu dekat dengan dia, walaupun gue adalah anak satu-satunya. Not the best work-life balance. Ya, pokoknya nggak balance ya antara life di kerja dan di hidup yang lainnya. Gue bisa relate. Apa lu tahu kalau bapak lu punya musuh? Gak tahu. Sorry, gue nggak tahu bapak gue begitu baik. Dia bukan tipe family man, dan dia juga bukan businessman. Dan dia hanya businessman. Ya, Logan kayak nggak tahu banyak tentang dia. Kita lihat dia ngeliat keadaan. Oke. Apa ada anggota keluarga lain di Logan? Ya, gue punya istri dan 2 anak, tapi kali terakhir mereka bertemu Colin adalah 3 tahun lalu. Oke, terima kasih Logan. Kita akan kabari lagi. Ayo, gitu. Dia ngasih tahu kita untuk pergi. The family fortune went to Kelly. Logan didn't get anything. Jadi kekayaan si bapaknya itu jatuh ke si Kelly, istrinya yang baru, bukan ke si Logan anaknya. Motifnya Logan mungkin karena marah bapaknya ninggalin dia waktu kecil, tapi itu terlalu kecil sih. Jadi ini Kelly adalah target utama kita, tersangka utama kita. Kita coba inspect Kelly Watson. Oke, gue harus nyari dia dulu ternyata. Find Kelly Watson. She's the widow. Dia adalah janda dari Colin dan pacar dari Matt, laki-laki yang cerita tentang masalah ini. Kelly Watson tinggal sekitar 25 menit dari sini. Oke, talk to Kelly Watson. Biarkan gue ngobrol sendiri, gue punya ide. Oke, gue tunggu sini. Kalau apa yang Matt bilang adalah betul, lu adalah mantan berbahaya, Kelly. Oke, ini dia. Hai, apa yang bisa saya bantu? Untuk sekarang gue bakal ngasih tahu identitas gue. Hai, dia konsil, bukan kasih tahu ding, menutupi identitas gue. Hai, my name is Paul, nama saya Paul, dan gue tahu Colin Watson secara personal. Dia mati 1 bulan lalu, tapi gue rasa itu kayak kemarin. Aku hanya bertanya-tanya apa gue bisa ngobrol
denganmu untuk sebentar? Oh hey Paul, dia nggak pernah mention lu, tapi oke, masuk ke dalam. Oke, terima kasih. Gue rasa ini waktu apa? I've been having really rough time. Ya gue merasa gue miliki banyak waktu buruk lah sejak matian si ini. Dia bilang gitu. Jadi gimana lu tahu Colin? Business ties might be the easiest way to explain this. Ya pokoknya hubungan bisnis adalah cara termudah untuk menjelaskan ini. Oke, gue adalah bisnis partner dan teman dari dia. Oke, senang bertemu denganmu dan gue juga merasa sedih, Paul. Dia laki-laki baik. Ya, dia memang laki-laki baik. Aku diberitahu bahwa dia mati karena serangan jantung. Kadang aku berharap itu adalah aku gitu. Colin membantuku sangat banyak dan aku nggak punya kesempatan untuk membayar kebaikannya. Ya, dia memang laki-laki yang luar biasa. Oke, kita coba pancing. Tarik napas. Let's put my acting skills to the test ya. Kita coba lihat kemampuan acting gue. Bagaimana itu bisa terjadi? Gue nggak percaya ini sambil Baga nangis. Dia baca koran di luar dan maafkan aku Paul, tapi dia cuma tiba-tiba kolaps dan dia memegang dadanya. Jadi Kelly melihat seluruhnya. Ya, itu sekitar jam 11 pagi dan aku melihat itu, tapi jadi apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Aku nggak tahu. Kita harus menyimpan dia di hati kita sekarang. Tapi sebentar, boleh gue bertanya sesuatu pada lu? Ya. Bagaimana lu tahu gue tinggal di sini? Ini bukan rumah Colin. Ya, dia memberitahu semua tentangmu. He was so fond of you. Dia juga memberitahu. Dia bilang menemukanmu. Ya, gue lihat. Ya, oke, gitu. Aku tahu. Well, would you like some coffee, Paul? Gitu. Apa lu mau kopi, Paul? Enggak, terima kasih. Jangan don't worry about it. Terus, ayo kita coba pancing lagi. You know what bothers me most, Kelly? Apa yang mengganggumu? Gitu. Aku bahkan meng-hire investigator pribadi. I think someone killed Colin. It's unreal. Oh well, aku adalah satu-satunya di sini, jadi aku nggak ngerasa itu I don't think that's possible. Aku tidak ngerasa itu mungkin kan. Apakah investigatornya punya berapa bukti? Aku yakin aku bisa mencari tahu detailnya dan beritahumu. Tapi investigator itu bilang itu ada pembunuhan. Kurasa itu terlalu aneh, kata si cewek Karen ini. Ya, kepencet lagi. Aku nggak tahu investigate police work is all foreign to me. Aku bahkan nggak tahu investigasi polisi adalah asing untukku, dia bilang. Oke, terima kasih telah bicara denganmu, Kelly. Salah mulu dari gue. Oke, gue harus pergi sekarang. Lu pergi? Lu bisa tinggal di sini selama yang lu mau. Tidak, gue harus menjernihkan pikiran gue. Maaf. Ya, oke. Bye, Paul. Oke. Surely that caught her off guard. Ya, itu buat dia melemahkan pertahanannya. Oke, kita lanjut. Gue jalan balik berapa blok dan kembali ke mobil. Lalu gue ngobrol ke Adrian, gue merasa sesuatu tentang dia. Gue merasa sesuatu yang aneh tentang dia. Something felt off kan. Terus maybe Matt was on to something. Mungkin Matt tahu sesuatu. Gue beritahu I mentioned that her husband has been murdered. Gue ngasih tahu kalau suaminya mungkin dibunuh. Dan dia tidak kaget. Bahkan dia nanya apa ada bukti. Dia jadi tidak khawatir tentang selamatannya sama sekali. Tidak, dia bahkan tidak terlalu peduli tentang bagaimana suaminya dibunuh.
Terus ini reaksi yang sangat aneh. Setuju. Sekarang kita ada trik. Oke, gue kayaknya tahu nih. While you in there, Asjan Stone ngomong. While you in there, ketika lu di dalam, gue telepon Matt dan dia bilang satu hal lagi. Kelly bilang dia baru menikah untuk berapa bulan. Ini menjadi sangat aneh. Oke, kita coba trik Kelly Watson. Oke, sorry, itu salah ternyata. Oke, berarti Kelly Watson, ini adalah Colin Watson. Kelly Watson, trik, oh bukan Colin Watson, Colin's dead kayaknya. Shit, salah. Colin Watson. Coba ya. Ya pokoknya gue rasa sih Kelly ini ada sesuatu. Did Kelly trick Colin? Ya, pernikahan ini mungkin penipuan ya. Dia menikahi Colin jelas untuk uangnya. Tapi sekarang gue harus nyari tahu apakah dia membunuh si Colin atau tidak. Oke, apa yang bisa kita temukan sini? Attack, find, inspect, poison, rob, seduce, talk to, threat. Helen Logan. Action apa yang bisa kita lakukan? Colin's death. Inspect, Colin's death. Kayaknya udah ya. Kan udah. Apa ya? Kelly Watson. Seduce sih, coba. Gua nggak tahu nih, soalnya terbatas. Oke, salah. Oke, mungkin Kelly Watson poison kali ya. Kita coba. Refleksi. Apakah Kelly meracuni Colin? Oke, kita ada dua kata kerja baru. Oke, ask Helen about Kelly Watson. Jelas. Oke, Helen said she doesn't know Kelly Watson is. Coba tanya anaknya. Logan juga nggak tahu siapa Kelly Watson. Coba kita tanya dia tentang kematian bapaknya. Ya, dia juga nggak tahu. Yang dia tuh cuman heart attack. Oke, coba ask Helen about Colin's death. Oke, welcome back detective. You have few minutes, always. Ya, lu punya berapa menit? Selalu. Coba beritahu kami semua yang lu tahu tentang kematian Colin. Berdasarkan apa yang Helen katakan, ini akan menjadi membuat dia naik ataupun turun dari list tersangka. Something small detail can be game changers, ya. Sometimes ya, terkadang detail kecil pun akan menjadi game changer, mengubah ini takdir lah. Oke, gue diberitahu bahwa kematiannya 30 menit setelah dia after it took place. His wife called me and told me he had a heart attack. His wife told me he died while reading newspaper. Ya, istrinya bilang dia mati ketika baca koran. Dan serangan jantung yang bunuh dia. Jam berapa lu tahu? Gue ditelepon 11.43. Gue ingat itu samar-samar ya, vividly itu samar-samar kayak. Gue bisa membandingkan cerita dia dan cerita Kelly. Helen, apakah Kelly cerita tentang sesuatu yang spesifik tentang matiannya? Ya, dia bilang dia kolaps ke tanah. Dia nggak terlalu deskripsi sih, tidak mendeskripsikan itu sih. Tapi dia bilang lu tentang itu. Ya. Dan gue nggak pernah ketemu siapa ini Kelly Woman. Oke, bagaimana dengan rutinitas yang dilakukan Colin? Bisa beritahu kami? Oke, sekarang ada Colin routine. Colin, ask Helen about Colin's daily routine. I wonder what's going on through Kelly's mind when she saw her husband die.
Kapan kamu dan Colin cerai? Dekat 10 tahun lalu. Apa lu inget apa aja rutinitas yang dia lakukan? Oke, itu mungkin bisa berubah ya dalam 10 tahun terakhir, tapi gue bisa kasih tahu lu apa yang dilakukan waktu kita menikah. Di akhir pekan dia selalu minum kopi yang gue buat. Setelah itu dia akan sikat gigi, dan dia selalu menggunakan mouthwash karena dia paranoid terhadap bau mulutnya. Ketika dia minum kopi, dia selalu membaca koran. Ya, terkadang dia juga merokok. Ya, dia memang terkesan old fashion ya, gaya tua gitu, gue rasa. Tapi dia tidak pernah mau sarapan di pagi hari. Dia yakin itu akan membuat dia overeat, makan berlebih. Colin selalu duduk di senderan tangan di kursi dan nggak pernah keluar. Colin benci bepergian keluar. Dia ngeklaim bahwa terlalu banyak variabel yang membuat dia unpleasant, nggak happy gitu. Sifat yang menarik. Dia nggak kerja di weekend? Biasanya nggak. Tapi terkadang dia bakal pergi kerja. Tapi gue pikir dia nggak punya waktu buat keluarga. Ya, dia menghabiskan weekendnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kami. He was recovering from his 70-hour work week. Ya, dia memulihkan diri dari 70 jam dia bekerja semingguan. Itu waktunya dia dan bagaimana dia melihatnya. Oke, bagaimana kemungkinan dia tetap, menurutmu berapa kemungkinan dia tetap melakukan ini dengan istri barunya? Colin selalu punya caranya sendiri. Gue rasa itu yang membuat dia jadi bos yang baik. Gue yakin dia tinggal dengan aturannya sendiri walaupun dengan wanita baru. Helen, oke, jujur-jujuran aja, seberapa kaya mantan suamimu? Ya, dia membuat $10 juta setahun ya, dan dia sangat sukses kalau dalam urusan uang. Oke, itu sangat banyak. Oke, kita ada Colin Coffee, Colin Food, Colin Mouthwash, Colin Toothbrush. Next, ask about the Colin cigarette. Oh enggak lah, inspect lah. Ask about inspect Colin's cigarette. I took a drive to Colin Estate, but since Kelly owns it, I revealed a lot by trying to investigate the mansion. We don't want Kelly knowing Colin death is under investigation. Concealing this is crucial. Oke, menutup ini adalah hal yang krusial. Terus gimana cari tahunya gue? You inspect Colin's coffee? Surely his coffee is now long. He died. Ya oke. Gue setuju. Apa dia bilang? Jika Kelly bersalah, kita nggak mau dia untuk membuang barang bukti yang mungkin memberatkan dia. Jadi kita harus tetap melakukan investigasi ini secara rahasia. Oke. Mungkin mouthwash mungkin masih ada ya. I looked in the dumpster outside Colin's mansion and found an empty mouthwash, but this doesn't prove much. Oke, mouthwashnya nggak guna apa-apa. Bahkan si Adrian bilang mouthwashnya itu, obat kumurnya itu mungkin bukan punya dia. Kita nggak tahu gimana kita nggak bisa tahu siapa yang punya itu. Oke, kalau menurut gua ini kasusnya, dia kan nggak pernah sarapan, dia hanya ngerokok ngopi pagi hari. Mungkin si istrinya ini tahu dan naikkan kadar kopinya kali ya. Jadi kan kopi kan bikin jantung berdetak kenceng gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin nggak ada racun yang ditaruh, tapi ya memang karena naturali kebanyakan kopi mungkin itu. Atau istrinya emang sengaja ngasih kopi berlebih. Ya itulah. Kita coba cek toothbrushnya. Tapi kita nggak bisa masuk ke apartemennya, ini yang bikin gue bingung. Tuh kan, kita nggak bisa masuk. Kita harus. Oke, coba kita tanya si ini tentang rokoknya. Oh shit, salah. Ada yang bisa ditanyakan.
mouthwash. Siapa tahu. Kayaknya Helen tahu sesuatu tentang mouthwash ataupun toothbrushnya. Inspect Colin food. Oke, kita coba ini ya. Colin's coffee. Maybe poison. Kelly. Kita coba. Ini perasaan gue nih, curiga gue. Siapa tahu dari refleksi ini si Damon ini menemukan sesuatu yang baru. Nah kan, did Kelly poison Colin's coffee? Dia minum kopi di pagi hari dan dia nggak makan sarapan. Meracuni itu adalah sesuatu yang logik. Ada trik. Oke, kita coba trik Kelly Watson. Biar kita bisa masuk ke dalam. Oh ya, Adrian bilang deduksi yang hebat, Damon. Oke, berdasarkan apa yang kita dengar dari Adrian, aku rasa Kelly Watson melakukan satu terap kopinya Colin. Aku setuju. Itu masuk akal, tapi bagaimana kita membuktikan ini? Kita harus menipu si Kelly untuk mengaku bagaimana caranya. Oke, ketika gue ngobrol dengan Kelly, dia nggak shock bahwa ketika gue sebut kematian Colin mungkin saja pembunuhan. Bahkan dia malah nanyakan apakah ada bukti. Dan dia juga bilang dia mati di luar, di beranda luar. Tapi Helen bilang Colin benci di luar. Tambahan lagi, Matt, anaknya, bilang bahwa Kelly was planning bukan pacarnya Kelly, bahkan bilang bahwa Kelly berencana untuk meninggalkan Colin. Conveniently, now she is rich and has left him. Yeah. The more I think about this, the worse it gets for Kelly. Ya, semakin gue pikir kayaknya semakin buruk buat Kelly. Nah, dia tentu saja sebagai tersangka utama kita. Dan gue punya ide. Bagaimana kalau kita menipu dengan tipuan lama detektif? Oh iya, itu mungkin bisa saja bekerja. Akan gue kerjakan. Gue akan bawa dia ke sini. Let's bring in Kelly Watson. Ya, Adrian yakin triknya bakal bikin Kelly melakukan kesalahan. Sejam kemudian di kediaman Kelly, Paul, hi again. I'm Detective Pierce. Gue ngaku Detective Pierce dan gue kesini untuk menanya lu sesuatu. Kalau lu menolak, itu akan konfirmasi gue tentang temuan gue. Jadi tolong jangan buat ini sulit dari yang seharusnya. Apa? Ikut gue. Gue gak akan pergi kemana-mana. Dan lu akan jalani seumur hidup lu di penjara. Jadi gue sarankan lu ikut gue dan bersihkan nama lu. Dia diam aja. Lu gak bakal menemukan apapun. Ayo. Ini bodohan. 15 menit kemudian di stasiun polisi. Oke, semuanya akan baik-baik saja. Kita cuma akan menanyakan lu beberapa pertanyaan di waktu kosong. Apa lu mau sesuatu yang diminum? Tidak, gue baik-baik saja. Tapi siapa kami? Lu bilang kami. Enggak, gue cuma nunggu pemimpin investigator. Oh, dia laki-laki yang baik. Jangan takut atau sesuatu. Ada suara ketok di pintu. Itu mungkin dia. Detektif Pierce. Oke, gue ambil alih. Terima kasih. Oke, terdengar bagus. Gue bakal di luar kalau lu butuh gue. But really, I'll be viewing everything through the cameras. Ya, tapi gue bakal lihat. Sebenarnya gue bakal lihat di kamera gitu. Kelly Watson, bagaimana keadaan lu sekarang? Jujur, gue baik-baik saja sebelumnya, tapi sekarang gue enggak. Apa bisa gue bawain lu makanan atau minuman atau sesuatu? Nah, itu gue baik-baik saja, tapi gue cuma pengen cepat-cepat keluar dari sini. Oke, gue rasa kita harus lakukan ini dengan benar. Gue udah menginvestigasi semua pembunuh di kehidupan gue, dan I've only come across induced heart attack a couple times. Ya, dan gue sering menemukan bahwa serangan jantung buatan itu beberapa kali. Recently, baru-baru ini, gue menginvestigasi kematian Colin Watson, mantan suami lu.
apa ya gue mengerjakan itu sejak laporan 1 bulan lalu. Terus si Kelly terdiam. Gue menemukan gelas Kelly. Apa yang lu bicarakan? Lu tahu betul apa yang gue bicarakan, Kelly. Kelly terdiam. Gelas itu, Kelly, minuman yang lu gunakan untuk membunuh Colin pagi itu. Gelas apa? Gue gak ngerti. Ini hanya masalah waktu sebelum kami mengirimkan itu ke lab untuk diuji coba, Kelly. Aku akan menunjukkannya langsung padamu, dan gue akan yakin akan dapat mendeduksikan ini dengan sangat deduksi banyak gitu. Boleh gue pergi sekarang? Gue gak melakukan sesuatu yang buruk, tentu saja. Tapi gue cuma mengingatkan lu, dalam sehari atau 2 hari kami akan menemukan bukti bahwa lu membunuh Colin. Jika lu bekerja sama sekarang, kita bakal mengurangi masa hukumannya. Kalau lu enggak, kita akan buktikan lu membunuh dia, dan ya lu gak akan terlihat bagus di depan juri, Kelly. Aku gak melakukan sesuatu yang buruk, keluarkan aku dari sini. Oke, kalau gitu lu bebas untuk pergi, tapi satu hal lagi, Kelly. Kamu tahu apa hal buruk yang tentang semua ini? Hah? Aku yakin kamu bawa banyak rasa bersalah, dan tidak ada rasa bersalah yang cukup untuk mengubah masa lalu. Terlaksana dengan baik, dengan sempurna, Adrian. Setelah dia pergi, all ini sekarang kita butuhkan adalah menyaksikan tiap gerak-gerik dia. Gue yakin dia pasti akan buat kesalahan. Oke, jadi kita harus spy on Kelly Watson. Let's go. Wah, gue udah 37 menit. Lanjut dah. Kita sampai di kediaman Kelly. Oke, dia dalam keadaan terguncang. Ya, gue yakin itu. Tapi gue yakin kita akan menangkap ke dia. Oh man, did you see her face when you said the drink you used to kill? Lu lihat mukanya ketika lu bilang minuman yang digunakan untuk membunuh Colin? The power play, it always get them gitu. Langkah tegas itu selalu dapatkan mereka. Seorang memanggilku, itu Matt, her boyfriend. Detective Pierce, kata si Matt. Dia baru saja memberitahuku semuanya. Dia bilang polisi mengetahui itu semua, bahwa dia membunuh Colin. Dia bilang dia harus meninggalkan negeri ini dengan uangnya. Terima kasih, Matt. Kami ada di rumahnya sekarang. Ini akan menjadi Ini akan cukup baik untuk dapat peringatan. Get warrant for her phone records. Ya. Gitulah. Aku betul tentang semuanya, dia bilang gitu. Ya, lu betul, Matt. Terima kasih untuk bantuanmu. Oke, teleponnya dimatiin. Itu selalu bekerja, kata Adrian. Ya, itu kerja bagus. Seperti masa-masa lalu. Mau dapat mau minum bir setelah ini? Ya, terdengar cukup bagus. Jadi kita udah tahu bahwa Kelly membunuh Colin. Tapi bukti-buktinya itu masih belum jelas nih. Ini yang gue masih bingung. Kita conclude. Dari rekaman telepon itu membuktikan semuanya. Kelly confess tentang kematian Colin. Dia mengakui kematian suaminya. Dia yang bunuh. Oke, itu dia satu pembunuh setelah ditaruh di belakang bar. Tidak ada cara untuk mengembalikan Colin. Ya, ini adalah sifat alami dari pembunuhan detektif. Kita tidak pernah menang. Detektif pembunuhan ya. Kita tidak pernah menang. Kita hanya bisa even the score. Oke. Selesai. Itu dia episode 3 Rags to Riches. Oke, di sini cukup wadaw ya. Jadi ternyata mantan istrinya itu membunuh suaminya untuk kekayaannya, tapi kita nggak dikasih tahu bagaimana cara dia membunuh. Yang kita tahu emang kopinya di poison mungkin ya, walaupun nggak ada buktinya sih tadi. Nggak ada bukti karena itu juga udah 1 bulan lamanya kali ya, jadi nggak ada bukti langsung dia melakukan pembunuhan. Buktinya itu cuman dari rekaman telepon, dan gue rasa itu cukup kali ya. Karena itu rekaman pengakuan dia sendiri itu cukup buat ngejatuhin dia hukuman. Oke, gue rasa itu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di episode lainnya. Jangan lupa untuk klik like
Subscribe juga dan komen di bawah ini buat ada saran-saran video game lain yang harus gue mainin atau saran apa yang untuk memperbagus kualitas video ini. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitasnya, friend. Sampai jumpa di video berikutnya.